Halo semuanya, selamat pagi, semangat pagi. Baik, kali ini kita akan ada podcast untuk Magister Teknik Sistem Universitas Gadjah Mada dengan saya, Sirohiningsih. Dan hari ini kita akan membahas dua topik nih, yang mungkin sebenarnya sering kita dengar, tapi kita belum mengetahui atau memperdalam lagi lebih jelas, detail, dan juga lebih deep lagi nih, yaitu perihal pola pikir sistem dan juga networking. Nah, sebenarnya kalau kita lihat-lihat, kedua hal ini itu sangat relevan di kehidupan kita, baik itu dalam pekerjaan, pribadi, bahkan pada saat kita sekolah, study, mulai dari SD, bahkan S2, bahkan ataupun dalam pribadi kita yang saya bilang tadi, hubungan sosial. Nah, tapi kita akan membahasnya secara santai, biar teman-teman juga enjoy nonton podcast ini dan juga dapat memetik pengetahuan baru, wawasan baru, dan supaya 15 menit kita ini itu bisa langsung diimplementasikan di kehidupan masing-masing. Oke, mungkin jangan lupa ternyata kita ada narasumber, yaitu mungkin bisa dikenalkan dirinya, Mas. Silakan. Ya, halo semuanya, selamat pagi. Saya Firtos Iqmal Wicaksono, mahasiswa Magister Teknik Sistem Universitas Gadjah Mada, angkatan 2024. Oke, jadi tadi udah saya spill-spill nih di awal. Ada dua topik. Mungkin yang pertama kita mau tahu dulu. Sebenarnya apa sih pola pikir sistem itu, Mas? Ya, dari perkuliahan satu semester ke belakang ini ya, saya mendapatkan insight tambahannya itu mengenai pola pikir sistem. Apa sih pola pikir sistem itu? Jadi pola pikir sistem itu kita memandang suatu permasalahan atau segala hal itu secara menyeluruh, tidak hanya dari inti permasalahan tersebut. Nah, misalnya kita melihat permasalahan lalu lintas, kemacetan, dan sebagainya itu biasanya kita akan fokus pada volume kendaraan, sehingga solusinya ada pun yang bisa dikemukakan seperti memperlebar jalan atau ganjil genap, begitu. Ternyata dalam pola pikir sistem itu tidak cukup hanya menyelesaikan masalah seperti itu. Jadi kita juga harus mempertimbangkan bagaimana perilaku pengemudi, perilaku masyarakat kita, daya beli terhadap kendaraan, juga bagaimana transportasi umum kita diatur sehingga bisa masyarakat itu lebih prefer menggunakan transportasi umum sehingga permasalahan kemacetan tadi bisa terpecahkan. Nah, dari pola pikir sistem ini ada lawannya, yaitu pola pikir asistemik atau kita berpikir secara parsial, mengkotak-kotakan suatu masalah di mana nantinya solusinya ya di masalah yang kita kotak-kotakan tersebut, tapi kita nggak bisa, kita akan susah untuk bagaimana menyatukan solusi itu gitu Mbak, untuk menjadi satu solusi yang menyelesaikan masalah itu secara keseluruhan dalam satu kali eksekusi gitu. Benar, saya sangat setuju sih. Tapi mungkin sebenarnya kalau kita lihat ya, masih banyak sekali itu yang memiliki pola pikir asistemik ya. Jadi mereka tuh hanya berfokus terhadap misalnya sebuah perusahaan hanya berfokus terhadap divisinya saja. Untuk lintas divisi itu mungkin akan sulit. Bahkan juga dalam studi juga terkadang kita hanya berfokus terhadap konsentrasi yang kita uh, ingin pelajarin, tapi sebenarnya ada elemen-elemen yang memiliki pengaruh yang mungkin kita anggap itu sepele, ternyata nanti at the end, wah ternyata Iya, impact-nya sangat besar. banyak sekali elemen-elemen yang kadang kita sepelekan tapi membuat kita menyesal di akhir kan. Benar. Nah, mungkin teman-teman juga pengen tahu nih, sebenarnya bagaimana pola pikir ini akan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, Mas? Nah, ya. Menarik karena kita pasti belajar sesuatu untuk diaplikasikan kan. Nah, jadi kalau di pendidikan sendiri misalnya kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana kita sebagai bagian dari sistem, bagaimana manusia sendiri itu ternyata terdiri dari sistem, ada sistem pencernaan dan sistem organ yang lainnya, serta kita sebagai manusia pun tergabung dalam sistem yang lebih besar, seperti sistem keluarga, sistem pemerintahan, sistem masyarakat, bahkan sistem negara yang lebih besar, gitu.
Adapun contoh lainnya itu saat kita merancang suatu proyek. Kita tidak boleh hanya berfokus pada laba dari proyek tersebut. Misal kita harus untung nih, tapi kita mengabaikan hal-hal yang lainnya seperti mengurangi ketentuan A, B, C, dan D tentang bahan-bahannya. Kita juga harus berpikir ke depannya apakah proyek kita ini nanti akan menghasilkan sesuatu yang sustain atau tidak kan. Begitu. Tapi bukan hanya fokus di sustain atau tidaknya proyek kita nanti itu, kita juga harus fokus di proses selama kita menjalankan proyek tersebut. Di mana segala hal yang tadi itu saya sebutkan sebenarnya terletak pada proses kan, mengurangi ini, itu dan sebagainya itu banyak dilakukan di proses. Sementara yang diperlihatkan hanya hasilnya saja begitu. Baik. Eh, Menurut saya memang hal itu tuh terkadang juga seperti contohnya dalam sebuah proyek. Mungkin mereka hanya berfokus proyek ini selesai tepat waktu dan segala macam, tapi nggak melihat ternyata impactnya lingkungannya jadi rusak. Nanti ada permasalahan ke masyarakatnya menuntut ke perusahaan tersebut, impactnya segala macam. Itu memang jarang sekali hal-hal yang kecil itu diperhatikan. Terkadang rekan-rekan tuh sering melihatnya secara major, tapi lupa untuk secara minornya. Padahal minor-minor ini kalau misalnya akumulasi itu juga dampaknya sangat besar. Ya, ya itulah yang tadi saya sampaikan di awal. Kita harus melihat suatu permasalahan itu secara menyeluruh begitu tanpa mengesampingkan A, B, C dan D-nya begitu, Mbak. Mungkin kita bisa lanjut ke topik kedua nih tentang networking nih. Ya. Jadi em, menurut Mas Iqbal, networking itu apa? Ya, menurut saya networking itu masih ada kaitannya dengan pembahasan sebelumnya ya. Di mana sebelum kita membahas tentang sistem. Sebenarnya networking sendiri itu adalah suatu bentuk dari sistem itu sendiri di mana ada elemen A dan B yang saling berhubungan atau bernetwork. Begitu. Singkatnya itu cara membangun hubungan antara individu atau kelompok tertentu dengan kelompok lainnya baik secara profesional maupun personal ataupun casual seperti pertemanan pada umumnya begitu, Mbak. Nah, misalnya ada seorang mahasiswa yang aktif berorganisasi, dia bisa membangun networknya di organisasi tersebut. Dia juga bisa membangun networknya di luar organisasi, misalnya organisasi A memiliki hubungan dengan organisasi B. Mahasiswa tersebut juga bisa membangun network dengan anggota dari organisasi B dan seterusnya begitu. Adapun untuk di pekerjaan, banyak dari teman-teman itu mungkin setelah bekerja ada yang merasa kurang nyaman, ingin pindah ke sana, pindah ke sini. Nah, itu sangat bisa dilakukan dengan network itu sendiri, begitu, Mbak. Benar-benar. Em, Juga terkadang saya juga lihat anak-anak saya ketika mereka ingin pindah kerja atau bahkan mereka lagi nganggur, itu tidak jarang juga sebenarnya dapat ajakan kerjasama itu adalah dari network Dari kita itu network tadi sendiri. itu ya, iya betul. Tapi tentunya selain banyak manfaatnya yang dapat kita petik, pasti ada tantangan yang akan kita Jelas, jelas. hadapin. Iya. Kadang orang cuma datang kan kalau lagi butuh itu salah satu tantangan Betul. itu. Dimana kita harus menghadapi orang-orang yang seperti itu. Atau mungkin ada orang yang di dalam network itu tidak ingin terbuka pada kita atau pada teman-teman yang lain di dalam network tersebut. Itu dapat menghalangi berjalannya network tersebut. Untuk mengatasinya, kita perlu menjaga komunikasi, tetap aktif, dan membangun kepercayaan, serta memastikan semua pihak itu diuntungkan. Karena di dalam network kita tidak boleh untung sendiri, karena jika kita untung sendiri, maka anggota lainnya pasti akan iri dan akhirnya network tersebut lama-kelamaan akan hancur. Gitu, Mbak. Nah, jadi itu teman-teman. Jadi bisa kita lihat. Jadi kita bisa katakan network itu adalah sebuah sistem dan apabila sistem itu yang bagus, berarti tandanya elemen semua seluruh elemennya itu merasa diuntungkan, tidak ada yang dirugikan. Ya, betul sekali. Nah, itu mungkin yang bisa dikatakan juga sulit ya untuk dicapai. Namun memang semua itu tentang proses, bukan tentang bagaimana hasilnya. Nah, apa nih kesan dari Mas Iqmal yang bisa diperoleh atau dipetik selama perkuliahan ini?
Ya, selama 1 semester ke belakang ini, pada awalnya saya mengira mata kuliah asas itu, sebagaimana kita tahu asas ya itu suatu dasar. Saya berpikir bahwa isinya akan teori, 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 dan teori. Ternyata apa yang disampaikan oleh dosen kita ini, Prof. Agus Mariono ini berbeda dari apa yang saya bayangkan, di mana memang ada teori-teorinya, tapi banyak hal-hal yang sifatnya aplikatif dan membuat kita saat mendengarkan materi itu, wah iya ya, ternyata seperti ini dan seperti itu. Ternyata ini bisa diaplikasikan dengan cara ini, ternyata masalah ini bisa diselesaikan begini. Nah, itu kita menambah pemikiran atau wawasan kita tentang bagaimana kita akan menghadapi suatu masalah nantinya di kehidupan kita, di kerjaan, ataupun masalah pribadi yang sepele begitu. Jadi teman-teman, jadi mungkin ada beberapa hal yang membuat kita juga berpikir. Terkadang itu metode pengajaran ceramah, itu kan bisa dikatakan metode ceramah ya. Itu tidak semuanya itu membosankan teman-teman. Apabila di dalam metode pengajaran itu bisa membuat ataupun impactnya ke kita yang sebagai mahasiswanya itu berpikir kritis. Iya, jadi Jadi tersentil gitu tuh, untuk memikirkan kembali apa yang telah kita alami begitu ya, Mbak. itu yang paling penting juga teman-teman. Jadi itu juga salah satu caranya untuk mahasiswa ini berpikir kritis dan juga ketika melihat sesuatu itu bukan tentang apa, tapi bagaimana. Dan di situ kita juga melihat bisa mencari tahu akar-akar dari permasalahan kalau kita bisa temui bagaimana solusinya. Terus nanti impact-nya di dalam sistem itu bagaimana kalau tidak berkelanjutan. Nah, jadi dari obrolan kita ini itu ada dua topik, yaitu perihal tentang pola pikir sistem dan juga networking. Nah, ada beberapa kesimpulan nih juga dari dua topik itu. Yang pertama, penting banget kita ketika melihat sesuatu hal itu tidak boleh hanya dalam satu aspek atau satu arah itu ya. Bahkan pisau itu dua mata ya, nggak kalau kita lihat cuma bukan satu aja. Nah, itu kita sangat penting untuk berpikir sama berkaitan dengan sebelumnya, itu berpikir kritis itu bukan hanya dalam minor aja ataupun major aja, tapi secara menyeluruh atau dinamakan holistik. Jadi kita itu berfokus terhadap ketika membuat solusi itu bukan hanya jangka pendek saja. Karena bisa jadi, itu juga ada kita Iya, belajar. betul-betul. Ternyata yang jangka pendek itu bisa aja impact-nya akan sangat merugikan di kemudian Iya, harinya. seperti kita minum obat, terkadang ada efek sampingnya. Betul. Ternyata itu juga hal-hal yang kita sepelekan itu bisa sangat-sangat buruk di kemudian harinya. Dan jangka panjangnya itu juga kita bisa lihat ternyata elemen ini satu sama lain itu juga berkaitan. Kita tidak bisa berdiri sendiri sebagai individu, tapi sebagai sistem itu berarti semua elemennya itu diperhatikan. Yang kedua, ternyata networking itu bukan hanya perihal, wah, yang penting kita kenalan banyak, sana sini ada, tapi juga bagaimana cara membangun hubungan itu menjadi kuat dan juga saling mendukung. Karena hubungan yang tulus, yang bisa dikatakan itu adalah personal network, itu apabila kita kelola dengan baik dan juga dengan berbasis kepercayaan itu juga merupakan salah satu kunci utama keberhasilan kita di Betul kemudian sekali. harinya. Mungkin sekian untuk podcast kita. Terima kasih banyak Mas Iqbal atas waktunya. Mungkin ada penutup untuk rekan-rekan Iya. semuanya. Mungkin ada satu hal yang saya kutip dari buku Prof. Agus tentang networking, yaitu di mana setiap pertemuan disampaikan dalam buku ini bahwa setiap pertemuan itu berharga dan bisa menjadi network baru ataupun bisa memperkuat network kita yang sudah ada dan nantinya membawa efek-efek positif pada kehidupan kita. Jadi hargailah setiap pertemuan dalam hidup kalian. Nah, mungkin sekian dari podcast kami itu juga membuat kita teringat ternyata di dalam hidup kita itu semuanya penting. Jadi kita juga harus berusaha belajar untuk peka terhadap sekitar yang ternyata Mas Iqbal. Sekian dari podcast kami. Apabila ada kekeliruan dalam
mengucapkan kata-kata, kami mohon maaf. Semoga podcast ini bisa memantik ataupun membuat teman-teman semakin ingin belajar mengenai tentang pola pikir sistem dan juga networking, bukan hanya bagaimana cara membangunnya, tapi juga bagaimana cara memelihara networking itu yang akan memberikan impact yang sangat banyak di kemudian hari. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.